Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini boleh berkumpul, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah. Firman yang kami yakin Kau berikan kepada kami, supaya lewat firman yang tertulis kami bisa lebih mengalami firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami serahkan diri kami, setiap kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, untuk Tuhan sapa, Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada majelis yang kasih saya izin cuti cukup lama, dan kepada jemaat sekalian yang terus mendukung sehingga saya bisa pulang, menikah, dan balik. Titip doanya itu tadi supaya istri saya bisa dapat visanya cepat nyusul gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita belajar, kita melihat dari Ibrani 7. Saya mulai dengan fakta, saya rasa. Fakta bahwa setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian punya ikatan emosional dengan hal-hal yang cocok dengan kita. Namanya brand loyalty. Kalau handphone kita rusak, kita beli handphone itu lagi, brand yang sama. Restoran favorit, klub basket, dan sebagainya. Ada brand yang melekat dalam hati kita. Dan begitu melekatnya secara emosional sampai gak gampang untuk digantikan dengan yang lain. Jadi ingat, ada iklan obat serangga kalau di Indonesia, lawas tagline-nya, ada yang lebih bagus, yang lebih mahal banyak gitu. Jadi kalau ada yang udah bagus, ngapain cari yang lebih mahal? Atau iklan mobil yang bilang mobil kancil, memang tiada duanya gitu. Ini tagline yang mau bilang just stick into it. Untuk apa gonta-ganti kalau udah oke, udah cocok. Ada brand loyalty, ada ikatan emosional kita dengan merek-merek itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dilema yang hendak dipecahkan penulis kepada pembacanya, orang-orang Yahudi pada bagian ini. Orang Yahudi non-Kristen akan bicara kepada temannya yang sudah jadi Kristen, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Kita sudah punya imam besar dari garis keturunan Harun yang legendaris itu. Kamu tahu kan, Harun mendampingi Musa menyeberangi laut sampai ke hampir ke tanah perjanjian. Untuk apa lagi kamu berpaling kepada imam yang jelas-jelas dari keturunan Yehuda? Karena Tuhan Yesus bukan keturunan Lewi, bukan keturunan, tapi keturunan Musa, Yehuda. Bukan, Musa juga bukan, Lewi. Kalau mau dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diupayakan penulis itu seperti meyakinkan seseorang untuk ganti brand loyalty-nya. Atau seperti kalau orang sudah suka sama satu partai tertentu, terus kita suruh dia ganti partai lain. Enggak mudah. Jadi mari kita simak bagian ini, agak panjang, jadi harus dicermati supaya kita ngerti apakah penulis kitab Ibrani berhasil melakukan misinya. Konteksnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mengajak orang Kristen Yahudi pembaca surat ini untuk tetap bertahan dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang membawa keselamatan, janji keselamatan di dalam Yesus adalah iya dan amin. Penulis lanjut dengan memaparkan satu sosok, yaitu Melkisedek. Dia merangkum penjelasannya dari Kejadian. Bapak Ibu yang di kelompok hidup, waktu bahas bagian ini, waktu diskusi, terkesima tidak dengan sosok ini? Sosok yang datanya kita punya sangat sedikit sekali tertulis di Perjanjian Lama, di Kejadian. Tapi tampak begitu hebat. Jangankan Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus saja berspekulasi sebenarnya Melkisedek ini siapa sih? Kita nggak tahu, dikatakan di Kejadian 14 dia nggak punya papa, nggak punya mama. Lalu di ayat 3 dikatakan harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Siapa sosok ini? Luar biasa sekali ya. Kesannya out of nowhere nongol dan hidupnya panjang sekali. Dan kehebatannya tidak berhenti di situ. Dikatakan di ayat 6 bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Ini Abraham, bapak orang beriman,
pemilik janji yang Allah bilang namanya akan tersohor, keturunannya akan sangat besar, dan lewat dia akan diberkati seluruh bangsa. Iya, Abraham yang itu memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Jelas yang lebih besar yang lebih besar pasti memberkati yang tidak lebih besar. Dan itu yang terjadi setelah Abraham kasih perpuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Kita kan jadi mikir waktu baca, ini siapa Melkisedek ini? Out of nowhere tapi bisa begitu luar biasa pelayanannya. Ada penafsir yang mengusulkan bahwa Melkisedek sebenarnya merupakan Tuhan Yesus sebelum dia lahir sebagai Immanuel lewat Maria. Tuhan Yesus yang lahir muncul menampakkan diri di Perjanjian Lama. Tapi kalau kita lagi-lagi baca di ayat 3 dengan cermat, kita bisa lihat bahwa ia bukan anak Allah. Karena dikatakan di situ, ia dijadikan sama dengan anak Allah. Berarti ia dan anak Allah berbeda. So, Melkisedek bukan Tuhan Yesus, bukan prainkarnasi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca bahwa dia tidak punya silsilah, nggak punya papa, nggak punya mama, kemungkinan penulis Ibrani mau menyampaikan bahwa ini dikontraskan dengan imam-imam besar pada umumnya. Buat orang Lewi, catatan sipil kependudukan siapa anaknya, pohon keluarganya tuh jelas. Orang Lewi. Jadi kalau ditanya imam ini siapa papa mamanya, kakeknya siapa, buyutnya siapa, semuanya jelas. Tetapi berbeda dengan Melkisedek yang juga adalah imam besar, dia tidak bersisilah. Ini yang hendak dikontraskan bahwa sosok ini luar biasa, berbeda dengan imam-imam manusia keturunan Harun, keturunan Lewi, suku Lewi. Dan dikatakan dia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Karena memang nongol sebentar di Kejadian 14 hanya berapa ayat, terus kita nggak dengar lagi ceritanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia ngapain atau kemana. Karena kisah Kejadian ya fokusnya ke Abraham, bukan ke Melkisedek. Tampaknya lagi-lagi penulis Ibrani melihat Melkisedek sebagai sosok raja yang menjadi bayang-bayang Kristus. Mirip ketika di kitab Roma, Kristus digambarkan sebagai Adam yang kedua. Jadi pola yang sama mau dipakai di sini, bahwa Kristus adalah Melkisedek yang kedua. Melkisedek adalah bayang-bayang tentang seseorang yang jauh lebih besar, raja Salem, raja Shalom yang jauh lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Dan raja ini punya karakteristik Yesus Kristus. Kenapa? Karena namanya sendiri Melkisedek dijelaskan di situ. Melek artinya raja dan sedek artinya righteous, benar. Jadi dia adalah raja kebenaran, Kristus. Dan dia adalah raja dari sebuah negeri bernama Salem, Shalom, damai. Dia raja dari negeri Shalom, negeri damai sejahtera. Yang lagi-lagi adalah referensi kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang mau disampaikan penulis Ibrani lewat sosok Melkisedek. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan priesthoodnya atau imamatnya, keimamatannya sebanding atau bahkan lebih besar dari keimamatan dari Harun, dari suku Lewi. Bagian ini jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian hendak merombak pakem brand loyalty orang-orang Yahudi yang sekarang sudah jadi Kristen. Kalau dulu brand loyalty-nya adalah Harun, imam besar kita satu-satunya, dan keturunannya adalah yang meneruskan jabatan imam besar itu, ini hendak dirombak oleh penulis Ibrani. Dia mau bilang bahwa Melkisedek ada imam besar lain yang sosoknya nggak kalah hebat, nggak kalah luar biasa, dan terbukti dari perpuluhan dan bagaimana dia memberkati Abraham. Dan bagian pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga kalau kita merefleksikan ke kita apa yang mau disampaikan. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi pasti offended banget. Dia bilang kamu punya imam besar Harun tapi udah obsolete, udah usang. Ada imam besar lain yang lebih luar biasa. Berdasarkan peraturan Melkisedek pasti offended. Leluhurnya orang yang dikagumi. Yang ditantang di bagian ini adalah status quo Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat kita, mungkin kita gak punya sosok yang dikagumi, yang leluhur kita, yang kita agungkan, yang jadi panutan. Tapi saya pikir kalau kita tarik
relevansinya ke kita. Yang ditantang dari kita adalah status quo kita. Kadang dalam hidup kita yang sudah nyaman, kita bisa lupa dan terjebak bahwa kalau kita sudah enak, kita mungkin ahli di bidang kita kerja sekian tahun, gak ada yang sepintar kita tahu segala seluk-beluknya. Akhirnya status quo itu yang jadi Tuhan. Bukan Tuhan yang jadi Tuhan. Kita gak bergantung lagi kepada Allah, kita bergantung kepada status quo kita. Karena itu yang define siapa kita. Prestasi kita, jabatan kita, pencapaian kita, itu kita. Kita gak lagi didefinisikan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan lebih-lebih dalam budaya individualis masyarakat Barat, di mana pekerjaan, dan baru-baru ini baca berita digelontorkan lagi oleh pemerintah insentif buat masyarakat untuk mendukung di tengah kesulitan ekonomi. Kita gak butuh Tuhan. Gak usah doa. Gak usah doa, kita bisa dapat. Gak usah belajar sungguh-sungguh. Kalau kita bilang anak kita kan misalnya belajar yang benar, jangan lupa doa. Gak usah doa lah Pak, Mah. Yang penting belajar, nilainya bagus. Gitu. Ini yang kita punya di budaya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, budaya Barat. Kita gak perlu Tuhan. Karena segala-galanya terjamin, aman. Dan itu yang bisa jadi status quo. Dan status quo ini yang hendak dirombak oleh penulis Ibrani. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Kita bisa pikir kita paling hebat, jabatan kita aman, tabungan kita oke untuk beberapa tahun ke depan. Kita bisa merasa itu yang bawa kita security, sense of security kita. Tapi ini yang hendak dirombak dan ditantang oleh penulis Ibrani lewat bagian kita yang pertama. Entah itu posisi, nama baik yang kita sudah jaga, apapun itu. Di atas langit masih ada langit. Di atas Harun masih ada Melkisedek. Di atas Abraham masih ada Melkisedek. Argumen yang dibangun oleh penulis menunjukkan bahwa sekalipun Harun, Abraham adalah sosok yang besar, ada order yang lebih tinggi, ada tatanan yang lebih tinggi. Dan hendaknya ini menyadarkan kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita mengeluhkan satu sosok, pendeta kah, klub tertentu kah, koneksi kah, atau apapun, entitas apapun, yang daripadanya kita menyandarkan diri. Kita merasa bahwa itu status quo kita dan itu define hidup kita. Di atas langit masih ada langit. Dalam pengetahuan kita masih banyak yang kita belum tahu. Dalam pengertian kita masih banyak yang belum masuk pertimbangan. Dan dalam kemapanan kita, Allah lah yang senantiasa menopang, bukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Dengan begitu, kita bisa melangkah dengan yakin, mantap, hidup dengan percaya diri dan bangga, bukan karena kita bisa atau kita punya. Paulus pernah bilang di 2 Korintus, saya pakai versi firman Allah yang hidup. Saya, kata Paulus, telah memakai Apolos dan diri saya sendiri sebagai contoh untuk apa arti prinsip ini. Jangan melebihi batas yang ditentukan oleh kitab suci. Janganlah sombong dan jangan membanggakan seorang hamba Allah lalu menghina yang lain. Karena waktu itu ada pertentangan siapa yang lebih hebat, hamba Tuhan mana yang lebih hebat. Apakah yang saudara sombongkan? Adakah sesuatu yang saudara miliki yang bukan pemberian Allah? Dan apabila segala yang saudara miliki berasal dari Allah, mengapa saudara membanggakan diri seolah-olah saudara telah berhasil atas daya upaya sendiri? Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang duduk di tahta kehidupan kita, bukan status quo kita, bukan pencapaian kita atau pengakuan orang, bukan prestasi kita, bukan segala kehebatan kita. Di atas langit masih ada langit. Dan di atas langit yang paling tinggi ada Allah. Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Dan ini yang mau disampaikan di bagian kedua, bahwa di atas langit ada langit, tapi di atas yang paling tinggi adalah Allah, adalah Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar kita yang ultimat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tatanan Imam Melkisedek, apakah kelebihan Tuhan Yesus dari imam-imam besar yang lain? Kita semua tahu bahwa semua imam besar manusia keturunan Harun, berdasarkan peraturan Harun,
Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa membantu kita mencapai kesempurnaan. Kita semua berdosa. Dia potong kambing, dia potong domba, besok kita dosa lagi, dia perlu potong domba lagi buat kita. Dia perlu potong burung lagi buat kita. Dia perlu memberikan korban persembahan. Jika tidak demikian, tentu sekarang kita tidak punya imam besar yang baru. Kalau imam besar dari keturunan Harun bisa menyelesaikan konflik dosa manusia, kita nggak perlu lagi Tuhan Yesus. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita, itu menunjukkan bahwa keturunan Harun tidak membawa kepada kesempurnaan. Kristus sebagai imam yang besar bukan berasal dari suku Lewi. Dia keturunan Yehuda. Dan ini menjadi bukti kuat, another proof, bahwa perjanjian lama tidak lagi berlaku sekarang. Kalau sekarang masih, Om Joni harus dari suku Lewi, saya harus dari suku Lewi, begitu ya. Tapi nggak lagi berlaku. Hal ini dinyatakan lewat ayat 18 dan 19. Jadi sekarang peraturan yang lama sudah dikesampingkan sebab tidak kuat dan tidak berguna. Ini peraturan dari perjanjian lama. Hukum agama Yahudi tidak dapat membuat sesuatu pun menjadi sempurna. Itulah sebabnya kita sekarang diberikan suatu harapan yang lebih baik. Dengan itu kita dapat mendekati Allah. Hanya imam besar Tuhan Yesus yang bisa membawa harapan keselamatan yang sempurna bagi kita. Kok bisa Tuhan Yesus yang bukan keturunan Lewi, dari keturunan Yehuda, tahu-tahu jadi imam besar? Kalau kita baca di Kejadian 14, betapa hebatnya Melkisedek, terus ditarik langsung ke Tuhan Yesus ini imam dari Melkisedek, akan terasa maksa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi menariknya kalau kita cermati, penulis Ibrani kasih jembatan di tengah dari Kejadian sama kitab Ibrani, yaitu Mazmur 110 ayat 4. Yang mana dikutip di ayat 17 dan 21. Di ayat 17 dikatakan, engkau, merujuk kepada Tuhan Yesus, adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi ini bukan penulis Ibrani bikin-bikin supaya Tuhan Yesus tampak lebih besar daripada imam-imam besar keturunan Harun. Tapi dia kutip dari Mazmur. Allah sendiri yang bilang. Allah sendiri yang mengangkat di ayat 21. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Ini jembatan yang penulis Ibrani kasih untuk mengukuhkan argumennya. Sehingga pembaca surat Ibrani, pembaca Yahudi yang Kristen, brand loyalty-nya bisa berubah dari Harun menjadi Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus, another proof bahwa Tuhan Yesus jauh lebih unggul daripada imam besar keturunan Harun yang lain adalah karena ia hidup kekal. Dalam gereja Presbiteri, ketika seorang penatua diangkat, itu diangkat untuk seumur hidup. Dan panggilan itu selesai ketika penatua tersebut dipanggil Tuhan. Tetapi bagi Tuhan Yesus berbeda, karena ketika dia diangkat, dia tidak dapat dikalahkan oleh maut. Sehingga jabatannya sebagai imam besar berlaku untuk selamanya. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya imam besar yang kekal. Bukan seorang manusia yang ketika tua nanti mati berhenti tugasnya. Terlebih Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang terbaik dan ultimat. Karena ia saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Dan dipuja lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Berbeda dari imam besar manusia yang harus mempersembahkan korban untuk dirinya setiap hari. Baru potong domba buat orang lain. Karena mereka manusia berdosa. Menarik bukan bagaimana hukum Taurat menetapkan orang-orang biasa yang diliputi kelemahan untuk menjadi imam besar DPL. Tetapi sumpah Allah Bapa mengangkat Tuhan Yesus sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Ini bukti Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa imamat yang Tuhan Yesus miliki sebagai imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek jauh lebih unggul dari imam-imam besar keturunan Harun.
Dan artinya Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang ultimat. Imam besar kita yang ultimat bukan kita, bukan Om Joni, tapi Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu keprihatinan surat Ibrani ditulis adalah karena orang Yahudi yang saleh dianiaya, dipersekusi. Dan akhirnya mereka merasa susah ya jadi orang Kristen, saya balik aja deh ke Yudaisme, ke agama Yahudi. Bagi kita mungkin penganiayaan fisik bukan sesuatu yang relevan. Tapi ada hal-hal lain mungkin yang bikin kita goyah terhadap tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi berharap kepada imam besar kita yang agung. Dalam bukunya Waiting for Heaven, di subjudul The Power of Much Needed Vision, Larry Crabb bilang setiap orang Kristen butuh suatu visi, suatu gambaran. Ini saya terjemahkan secara bebas. Di tengah keluh kesah hidup dan kegagalan kita pengikut Kristus begitu haus dan tak terpuaskan. Akan apa? Bukan haus akan kelegaan ketika terhimpit dalam perjuangan hidup. Bukan haus akan hiburan yang hanya membawa kepuasan sementara. Tapi kita haus akan apa yang Roh Kudus mungkinkan. Yaitu pengharapan penuh sukacita yang Yesus miliki ketika bergaul karib dengan Bapa. Setiap kita rindu hal ini Bapak Ibu. Setiap kita yang sudah diubahkan hatinya. Setiap kita yang punya iman sama Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menginginkan sesuatu yang remeh-temeh. Kita menginginkan sukacita yang Tuhan Yesus miliki ketika bergaul akrab dengan Bapa. Dan itu hanya dimungkinkan lewat imam besar kita yang agung, Tuhan Yesus. Kita gak bisa punya pengharapan ini kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita rindu punya visi yang seperti ini? Apakah kita rindu punya hidup di mana kita lebih benci dosa daripada kita benci penderitaan hidup? Apakah kita rindu hidup seturut apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, bukan apa yang dunia tawarkan? Apakah kita rindu hidup memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan kasih ketimbang menerima kasih? Karena kita sudah dikasihi begitu rupa oleh Allah Bapa lewat Tuhan Yesus. Apakah kita rindu punya hidup yang seperti ini? Visi kehidupan yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian hanya kita bisa dapat lewat imam besar kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya buat kita untuk kita renungkan hari ini yang tertera di slide kita. Apakah Bapak Ibu rindu punya iman dan punya hidup yang terwujud dalam hal-hal ini? Semoga firman Tuhan pagi ini mengusik, menantang kita, mengarahkan kembali kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah pergumulan kami sebagai anak Tuhan untuk hidup kudus, hidup seturut kehendak Tuhan, kami rindu punya hidup yang saleh, hidup benar di depan Tuhan. Kami rindu punya hidup yang damai, yang diisi dengan sukacita. Kami tahu bahwa hidup yang demikian dimungkinkan bukan lewat dunia, tetapi ketika kami memandang kepadamu. Bapa, baharui passion kami, hasrat kami, bahwa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Dan biarkan kami berharap hanya kepada imam besar yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kami renungkan pada pagi ini. Tolong kami Bapa dalam hidup kami untuk senantiasa memandang hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.